Halo sahabat Lavender, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kak Saat, dan kita kembali di Kampus Live. Oke, nah kali ini Kak Saat ada kedatangan tamu, ini namanya Kak Ahlan. Nah, beliau ini adalah salah satu staf akademik di Lavender, dan dia adalah lulusan dari jurusan peternakan. Iya, betul. Betul, dari Universitas Negeri Bengkulu. Oke, nah kita akan sama kayak episode-episode sebelumnya, kita akan ngomongin nih soal jurusan yang didalami oleh Kak Ahlan ini. Ya, kita mulai aja langsung. Pertanyaan pertama, beneran ada sebanyak itu kambing atau sapi atau hewan ternak nggak di kampus? Kalau dibilang banyak sih ya pasti banyak ya. Banyak. Karena di situ kan tempatnya untuk praktek. Jadi kalau kita nggak ada bahan di situ ya kita susah untuk prakteknya. Oh. Jadi kalau misalkan kambing, sapi, ayam itu pasti ada. Pasti ada. Pasti banyak juga. Dan di kampus lain pun akan ada tuh. Iya, yang betul. Karena kan setiap prakteknya itu kita kalau bisa praktek itu harus siap motong sapi satu, kambing satu. Ah, motong? Betul. Motong. Iya, motong. Karena kita kan belajar dari organ dalam sapi juga. Oh iya. Oke, kita mundur lagi. Nah, tapi dulu diterimanya lewat jalur SBMPTN. Di Negeri Bengkulu, jurusan peternakan. Nah, belajarnya dari awal langsung itu atau sama ya, kayak belajar matematika ya, lagi? Kalau semester 1 sih masih belajar umum ya, masih kayak matematika, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, seperti itu masih umum lah. Dimasuk di semester 2 itu udah mulai dengan mata kuliah jurusan. Oh, udah ada tuh. Udah mulai ada. Dan semester 3 itu udah mulai pusing dah. Udah mulai praktikum dengan laporan-laporan lah, seperti itu. Sama lah ya kalau praktikum ya. Nah, apa nih yang pertama banget kayak ya ini dikukuhkan sebagai anak pertanian itu pas sudah mulai peternakan itu pas sudah mulai praktikum apa atau belajar apa? Itu mulai dikukuhkan sebagai mahasiswa benar-benar peternakan ya. Iya. Itu di semester 3. Nah, itu belajar apa tuh? Itu udah belajar tentang kayak reproduksi ternak sapi, reproduksi ternak perah, reproduksi ternak unggas, semuanya umum. Berarti beda ya sama tapi bisa nih kalau ternak sakit atau hewan-hewan pada sakit tahu nih. Mungkin itu apa beda tapi tetap sama kedokteran hewan kan? Itu tetap beda. Nanti kita akan biasanya sih itu kita akan tetap beda karena kan kita cuma taunya itu ternak ini sakitnya ini. Jadi kita bisa cari obatnya, berarti kan harusnya ke dokter hewan gitu. Kita nggak bisa langsung obatin sendiri karena kan udah ada ahlinya sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi nggak ini ya, nggak apa ya. Ya kita bisa ini kelihatan sakit minimal ya udah tahu dan obatnya apa kita udah tahu. Gitu aja sih. Kalau misalkan untuk menyuntik itu udah urusannya ke dokter hewan. Nah, oke, tadi nih kita balik ke yang tadi nih. Ya, tadi kayaknya seru nih. Katanya berarti setiap mahasiswa peternakan bisa nyembeli atau motong itu kambing, sapi, ayam itu bisa. Nah, fungsi utamanya yang apa sih kalau di praktikum tadi ngapain aja nih setelah disembelih atau kita pengenalan organ dalam. Pengenalan organ dalam. Itu. Yang utamanya itu. Karena kan kita harus tahu juga tuh organ-organ dalam kayak ternak ruminansia gitu. Jadi kita wajib tahu. Oh, itu kenapa harus biar pakannya ini kah atau apa untuk? Bukan, karena kan kita kan anak peternakan ya. Jadi kalau anak peternakan nggak tahu sistem organ dalam ruminansia itu kan ya sangat aneh. Iya. Ya itu wajib ya kayak dokter manusia kan harus tahu juga nih organ dalam manusia. Nah, seperti itu. Sama sih sebenarnya kayak dokter manusia sama dokter hewan tuh sama. Kita harus tahu juga nih organ dalam ruminansia. Terus ruminansia kecil, ruminansia besar itu harus tahu. Oke. Ruminansia kan ini ya yang kambing sapi. Kambing sapi kan unggas baru ayam. Unggas baru ayam. Oke.
Nah, tapi kemarin kan sempat viral tuh kayak ternyata sebenarnya di jurusan peternakan tuh suka pada ada punya tempat koperasi atau apalah jualan itu dari sapi perahnya mereka terus dijual di Bengkulu kayak gitu juga nggak? Sebenarnya kalau dibilang itu ada, dia punya koperasi sendiri. Itu setiap mahasiswa itu tergantung sih. Itu kalau di Universitas Bengkulu ya itu punya koperasi tersendiri. Jadi dia punya ternak sapi perah dan sapi pedaging. Itu dikelola sama mahasiswanya. Iya, dikelola sama mahasiswanya. Jadi kalau sapi perah itu nanti hasilnya dijual keluar. Kalau sapi pedaging nanti tetap dijual. Kalau sapi perah dalam susu ya. Kalau yang sapi pedaging itu dia kayak saya jual beli sapi. Gitu. Jadi ada penggemukan, habis penggemukan ya, dijual dia. Iya, kalau sapi kan ada yang penggemukan, ada yang apa ya? Bahasanya apa kalau ternak melahirkan gitu? Yang pembibitan atau apa? Oh, itu ya pembibitan, balai pembibitan. Oke. Nah, yang seru apa sih kalau atau yang beda banget dari jurusan lain gitu? Kalau dari teman-teman ya, kalau dari peternakan itu benar-benar lain, benar-benar beda. Karena kalau jurusan lain kan nggak ada yang sampai kayak punya ternak sendiri. Kalau di Unip kan itu punya ternak sendiri. Kita kayak pembibitan sapi itu kita emang belinya dari straw. Jadi kita nyuntik sendiri. Inseminasi buatan sendiri. Iya, itu ada prakteknya juga. Itu ada prakteknya juga. Kita inseminasi buatan itu sendiri, koleksi semen juga sendiri. Jadi koleksi semen sendiri. Iya, sendiri. Berarti ada tuh yang ada tempatnya. Kita bekerja sama balai inseminasi buatan yang ada di daerah. Gitu. Jadi kita punya itu sendiri. Gitu. Berarti ada proses itu. Semuanya harus nyobain atau? Semua wajib. Semua wajib semua nyobain. Collecting sama apa? Inseminasinya. Iya. Inseminasinya juga harus bisa. Iya, harus bisa. Karena itu wajib. Karena kita kalau udah di lapangan itu harus bisa. Iya. Gitu. Kalau yang sempat ramai kan waktu contohnya saya kan punya sapi ya. Itu saya cuman beli strawnya. Jadi inseminasi saya sendiri. Oh gitu. Semua sapi saya gitu. Oh, jadi belinya ada strawnya. Jadi alatnya sudah punya. Alatnya udah punya juga. Cuman beli bibitnya. Jadi bibitnya itu satu batangnya segini itu 50.000. 50.000. Itu pasti berhasil apa enggak sih sebenarnya? Itu 100% berhasil. 100% berhasil. Ketimbang kawin alami. Iya, cuma kawin alami. Jadi kalau di peternakan itu istilahnya jurusan peternakan itu nggak bisa diremehin lah. Jadi kalau udah selesai kuliah tuh, itu ilmunya bakal kepake. Wah, berarti bisa langsung keluar dari situ. Kalau mau wirausaha langsung ya bisa ya? Bisa. Sudah pasti. Bisa. Saya kan keluar dari situ langsung wirausaha. Modal nekat. Awalnya cuma dari 1 sapi. Sekarang udah sampai 9, 10 malah. Udah 10 sapinya. Wah, itu dari modal kecil sih sebenarnya, dari sapi masih dalam bentuk anakan sapi awalnya. Oh, jadi digedein, habis itu inseminasi sendiri, terus hasilnya itu terus. Oh, sampai sekarang ada 9. Itu sapi perah apa sapi pedaging? Sapi pedaging. Itu berarti ya udah jelas sih bisa wirausaha sendiri habis ini, dan beda lah sama yang lain untuk misalkan fokusnya untuk jadi pekerja di mana atau karyawan gitu. Kalau peternakan ya karyawan tetap bisa kan? Iya, tetap bisa. Kan kebanyakan orang ngeremehin kuliah di peternakan nanti mau jadi apa. Orang pasti banyaknya mikirnya gitu. Sebenarnya kalau kuliah peternakan itu nggak mesti harus kerja di kantor. Sebenarnya malah ke wirausaha kebanyakan itu sih. Oke, nah buat teman-teman di sini, sahabat-sahabat Lavender yang kayaknya masih ragu nih, pengen milih aja kan, kadang-kadang buat milih jurusan peternakan aja di pilihan 1, 2 atau 3 itu masih ragu tuh. Gimana? Kalian ada jadi nggak untuk bisa membuat mereka yakin? Ya yang pertama sih ya tekatin aja sih.
Jadi kuliah peternakan itu nggak bisa diremehin karena ilmunya benar-benar bakal bermanfaat di luar, bukan cuma di dunia kerja. Walaupun kita kuliahnya di peternakan, kita bisa kok kerja di kantoran atau kerja dimanapun. Toh lebih ini lagi ditambah kalau kita punya usaha sendiri dari ilmu yang udah kita dapat. Gitu sih. Gitu. Oke, gitu ya untuk sahabat-sahabat lavender yang masih ragu pengen masuk jurusan apa, ya salah ini bisa jelas jadi nggak cuma alternatif, bahkan tujuan utama untuk apalagi untuk yang pengen berwirausaha atau apa, itu berbisnis, dan tapi untuk jadi karyawan juga tetap bisa gitu. Nah, masuklah di jurusan peternakan yang hampir di setiap provinsi ada ya, kalau nggak salah peternakan itu ya. Setiap provinsi ada. Setiap provinsi, bahkan ada yang lebih dari satu, kayak di Jawa Tengah tuh, di Unsut ada, di mana ada, di Unpad juga ada. Jadi pilihannya juga banyak tuh kalau masuk peternakan. Oke, gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup ya. Oke, thank you Kak Alan. Gitu aja untuk Kampus Live hari ini. Coba tolong komen di bawah untuk jurusan apa yang kalian pengen bahas lagi. Kita nanti cariin tamunya karena murid-murid Lavender kan banyak, jadi bisa lah kita cari satu-satu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di Kampus Live berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.